Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek pasar dan pemasaran, khususnya untuk produk kami yaitu keripik aneka sayur. Yang pertama yaitu aspek pasar. Untuk bentuk pasarnya itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pasar dari sisi produsen dan pasar dari sisi konsumen. Untuk pasar dari sisi produsen, menurut kami, produk kami nanti akan mengalami persaingan monopolistik karena produsen yang menghasilkan produk serupa itu banyak, namun tetap memiliki perbedaan di beberapa aspek. Kemudian untuk pasar dari sisi konsumen, bentuk pasar dari sisi konsumen dalam usaha kami ini adalah pasar konsumen, karena kami menawarkan produk kami secara langsung kepada konsumen kami tanpa melalui perantara atau tahapan produksi lanjutan. Kemudian untuk mengukur dan meramalkan permintaan, kami milih untuk terjun secara langsung ke lapangan untuk mengamati permintaan para konsumen kami secara real. Kemudian untuk aspek pemasaran, yang pertama yaitu segmentasi pasar. Dari sisi geografis, kami milih daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa? Karena ini adalah kota pelajar. Kemudian dari sisi demografisnya itu sendiri, kami memilih usia 15-20 tahunan, tepatnya pelajar SMA, namun bisa juga dikonsumsi oleh usia di bawah 15 tahun atau di atas 20 tahunan, tergantung selera konsumen itu sendiri. Kemudian untuk penghasilannya, produk kami ini terjangkau untuk semua kalangan ekonomi atas hingga ekonomi bawah. Kemudian untuk jenis kelaminnya itu sendiri, menurut kami produk kami ini bisa dikonsumsi oleh pria maupun wanita. Untuk usaha kami sendiri, usaha keripik aneka sayur, kami menargetkan untuk semua usia kisaran umur 8 tahun sampai umur 45 tahun. Itu dari kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas itu bisa mengkonsumsi keripik ini. Dan keripik ini juga bisa dikonsumsi oleh anak-anak, mahasiswa maupun orang tua. Untuk yang kedua itu ada positioning. Di sini usaha kami bernama Keripik Aneka Sayur, di mana menjual keripik dengan beberapa macam jenis sayur yang diolah menjadi keripik. Nah, di sini juga kami memberikan kepuasan kepada konsumen kami, baik itu dari rasa keripik yang kami berikan, kebersihan, dan juga kualitas dari keripik itu sendiri. Nah, keripik ini juga bisa digunakan sebagai alternatif ketika anak-anak sulit untuk makan sayur. Nah, ini cocok untuk digunakan sebagai cara lain atau alternatif yang bisa digunakan untuk anak-anak bisa mengkonsumsi sayur. Untuk yang ketiga itu ada psikografis. Nah, di sini segmen dari usaha kami ini sendiri dikhususkan pada kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas, di mana di sini dari harga yang kami tawarkan yang bisa dikatakan relatif terjangkau, bisa dijangkau oleh konsumen menengah ke bawah dan juga bisa dijangkau oleh konsumen menengah ke atas. Nah, di sini ciri-ciri konsumen menengah ke bawah itu misalnya seperti konsumen yang belum memiliki penghasilan sendiri atau memiliki penghasilan yang besar, seperti anak sekolah SD, SMP, SMA atau mahasiswa, dan juga mungkin pegawai yang biasa yang masih memiliki penghasilan yang cukup. Sedangkan untuk konsumen tingkat menengah ke atas itu ciri-cirinya itu untuk konsumen yang berpenghasilan yang sudah bisa dikatakan cukup besar dan juga memiliki penghasilan yang tetap. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang situasi pesaing di lingkungan industri. Untuk usaha kami sendiri ini, kami sudah memiliki pesaing, khususnya untuk di Jogja ini, di mana pesaing kami itu bernama Omah Cemilan Jogja, di mana dia juga menjual aneka keripik yang berasal dari sayur-sayuran seperti itu. Nah, perbedaannya di sini kalau untuk usaha kami sendiri itu kami menjual keripik itu tergantung dari keinginan dari konsumennya. Misalnya konsumennya menginginkan keripik singkong, nah kami hanya membungkuskan keripik singkong saja sesuai porsinya. Nah, ketika konsumen menginginkan kombinasi beberapa dari keripik sayur, nah kami juga menjualnya sesuai dengan keinginan dari konsumen. Misalnya ia ingin
mencampur misalnya keripik dari jamur, keripik bayam, keripik singkong. Nah, itu di mix. Nah, itu yang kami jual. Jadi kami jualnya sesuai dengan keinginan dari konsumen itu sendiri. Jadi bisa membeli dengan satu jenis sayuran, satu jenis keripik sayur, dan kami juga bisa menjual dengan aneka ragam atau beberapa keripik sayur yang udah di mix. Selanjutnya, sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Sikap konsumen. Konsumen tertarik mengkonsumsi produk kami karena selain untuk cemilan, produk kami ini juga bisa sebagai teman makan bersama dengan nasi. Dan dengan produk ini juga dapat menjadi alternatif konsumen untuk memenuhi gizi akan serat ataupun vitamin dari sayur-sayuran. Kemudian, perilaku konsumen. Dalam aktivitas konsumen, untuk melakukan research terhadap produk kami akan menyediakan media sosial berupa Instagram untuk memperkenalkan produk kami serta manfaat-manfaat dari berbagai jenis keripik sayur yang ada. Dengan begitu, konsumen dapat mengevaluasi produk dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk. Kemudian, kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen itu adalah salah satu tujuan dari sebuah usaha selain mencari keuntungan. Kami memproduksi berbagai jenis keripik sayur ini dengan teknik dan pengemasan yang baik dan benar, supaya nantinya akan menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat menarik konsumen menjadi pelanggan dalam jangka waktu yang lama. Lanjutnya ke manajemen pemasaran. Di bagian analisis persaingan, di sini kita dapat melihat bahwa pesaing dari keripik aneka sayur adalah Omah Cemilan Jogja yang berlokasi di Jalan Gambu nomor 2 Ngabean Wetan, Kabupaten Sleman, DIY. Nah, selain dari Omah Cemilan Jogja, ada berbagai usaha cemilan lainnya yang menjadi pesaing dari usaha kami ini. Tetapi, usaha kami ini adalah usaha yang membedakan dengan pesaing-pesaing kami karena kami memproduksi sendiri produk kami dan kami hanya memproduksi keripik dengan bahan dasar sayuran. Kemudian kita lihat dari keunggulan dan kelemahan keripik aneka sayur dari pesaing yang ada. Untuk keunggulannya sendiri, aneka sayur dengan aneka tambahan rasa. Jadi, dengan keripik-keripik sayur yang kami produksi, itu kami memberikan tambahan rasa seperti barbeque, balado, pedas, asin, pedas manis, pedas asin, jagung manis, seperti itu. Kemudian produk kami ini tahan sampai berminggu-minggu. Harganya juga terjangkau dan lokasi kami itu dekat dengan target pasar kami. Tetapi yang menjadi kelemahan kami itu, kami hanya memproduksi keripik dari bahan sayur-sayuran, jadi tidak ada cemilan lain selain dari sayur-sayuran seperti coklat atau astor. Itu kami tidak menjualnya, tidak memproduksinya. Kemudian kami juga belum mempunyai cabang outlet yang lainnya, dan produk ini karena dia dari keripik, jadi itu rentan mengalami kerusakan jika tidak disimpan dengan baik. Oke, kemudian kita ke bauran pemasaran. Jadi produk yang kami tawarkan adalah keripik dengan bahan dasar sayur-sayuran. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada berbagai jenis keripik sayuran yang bisa kami tampilkan. Contohnya keripik kentang, keripik wortel, ada kacang panjang, bayam, sawi, terong, ubi jalar, lobak, jengkol, pare. Nah, itu adalah beberapa jenis keripik sayur yang kami produksi. Tapi ada berbagai jenis lainnya lagi seperti jamur, seperti itu. Kemudian kita ke price. Nah, kisaran harganya itu relatif tergantung jenis produk yang dibeli atau sayurannya. Nah, itu ada kisaran sekitar 10.000 sampai 20.000 per 250 gram. Tetapi kami juga menyediakan kemasan-kemasan kecil 2.000 sampai 5.000 supaya dapat dibeli oleh kalangan anak-anak sekolah. Seperti itu. Kemudian di place untuk lokasinya. Jadi usaha kami ini
ada di Jalan Sabirin, Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sekitar Sekolah SMA Stella Dus 1, Yogyakarta. Selanjutnya adalah kegiatan promosi. Jadi kegiatan promosi akan kami lakukan melalui beberapa cara. Seperti yang pertama itu promosi secara fisik. Nah, promosi dapat dilakukan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat. Seperti contohnya itu pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Lalu yang kedua itu adalah promosi melalui media tradisional. Nah, yang dimaksud dengan jenis promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Dan media elektronik seperti radio dan televisi. Serta media di luar ruangan seperti yang biasa kita lihat adalah banner, papan reklame, ataupun papan billboard. Lalu yang ketiga adalah promosi melalui media digital. Nah, jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan media sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang untuk melihat produk kami melalui teknologi-teknologi terkini. Nah, kelebihan dari promosi menggunakan media digital adalah dapat menjangkau orang yang sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien tentunya. Dalam hal ini, kami bekerja sama dengan para petani sayur seperti petani bayam, kangkung, singkong, jamur, kentang yang terdapat di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya, di mana nantinya para pemasok sayur ini akan kami ajak untuk bekerja sama dalam usaha kami. Yang terpenting adalah sayur yang akan kami olah nantinya itu akan kami seleksi terlebih dahulu apakah sayur tersebut memiliki standar kelayakannya atau tidak, seperti memilih sayur yang bagus dan memisahkan sayur yang sudah layu. Lalu jam operasional akan kami mulai pada pukul 8 pagi sampai dengan jam 9 malam, hampir sama seperti tempat usaha lainnya. Nah, tempat usaha kami ini nantinya akan didesain dengan rapi, menarik, dan juga bersih agar para konsumen yang datang merasa nyaman berada di tempat kami. Untuk interior, kami memilih tema yang kekinian dan juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena nantinya tempat usaha kami akan dilengkapi dengan CCTV di setiap sudutnya sehingga tetap terus terkontrol meskipun jam operasional sudah tutup. Lalu berdasarkan aspek manajemen pemasaran, usaha kami ini layak dijalankan dengan alasan sebagai berikut. Usaha ini belum memiliki saingan yang cukup banyak di lingkungan kami, terutama di Yogyakarta. Lalu keripik yang kami sajikan ini bisa untuk dikonsumsi dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa.